Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti inilah kondisi Keraton Surakarta yang barusan kita kelilingi bersama. Ini hiburannya, kesenian, ada wayang kulit, wayang orang, ada penari serimpi. Ini pun zaman dulu di masa zamannya Paku Bono 10 sudah ada kamera Pak, sudah ada. Ini masih hitam putih kameranya, masih hitam putih. Itu penari zaman dulu pun pilihan-pilihannya maaf dia cantik-cantik, tapi masih polos-polos, belum ada bedak, make up, beda sama sekarang kan ini. Berikutnya Bapak Ibu ada hiburan-hiburan zaman dulu juga. Wayang beber dulu zamannya Paku Bono kedua. Wayang beber pun zaman dulu caranya kain dilukis, dibeber, dibuka, diputer sambil cerita pelan-pelan zaman dulu. Samping-sampingnya belum ada hiburan dan gambarnya tentu saja senangnya luar biasa. Apalagi jarang ketan, kuda lumping yang benarnya bisa kesurupan. Ini kalau salah satu jarang ketan pun masih ada. Jadi kalau ada kesenian kayu, ini sejarah pasti ada kayu ban. Ini yang paling disukai kaum laki-laki zaman dulu ini, atau bahkan bapak-bapak pun paling remen atau paling suka. Karena sukanya nyawer, masukkan sini wangi, sel memang. Jadi tradisi sarang itu dari zaman dulu pun sudah ada. Di mana tempat pun selalu ada. Sekarang enak Pak Yindando bisa aware. Laki-laki, maka laki-laki zaman dulu harus yang kuat. Ya, jangan gembeng. Ini. Siapa yang kuat jadi prajurit, siapa yang jatuh gugur. Ini pemodernnya sama Bapak Ibu kayak Eropa, Roma, Inggris, karena sistem kerajaan hampir sama. Bedanya Eropa, Inggris pakai pelindung kepala, baju roda anti peluru, kalau kita bayangkan murni. Maka laki-laki zaman dulu punya atop, kanuragan, atau kadikjayaan. Cara perangan fisik, tenaga yang dibutuhkan. Jadi bikin keris itu maaf namanya empu atau tosanaji. Bahkan orang zaman dulu pun bapak ibu orang dikasih keris belum tentu langsung diterima. Mesti yang pertama kali maaf ditanyakan, mesti punya dulu siapa, dipandang maaf punya orang bebek atau enggak. Kalau punya orang enggak bebek ya enggak mau terima. Jadi maaf bapak ibu empu itu berpengaruh sekali. Empu maaf bapak ibu empu ya orang biasa, kayak raja, kayak dewa orang biasa, tetapi maaf mempunyai kelebihan. Bukan sembarangan empu. Konten laku-laku nipun, lampahipun. Kalau bisa masuk kita pertama kali dari Demak, Raden Patah. Dan bahkan sampai sekarang pun Keraton Surakarta sini setahun sekali ya datang ke Demak sana. Sama-sama ulama ke sana. Istilahnya napak tilas, biarpun bagaimana menghormati leluhur menikah. Monggo lanjut kali. Museum belah timur. Kita jenazah dahulu dipakai sekali. Untuk aku jenazahnya Paku Bono 10 sama permaisurinya. Cuma sekali aja beliau. Bahkan Bapak Ibu ada gerbongnya di alun-alun selatan. Gerbong jenazah ada, gerbong pesiar ada. Apalagi kaya raya di Paku Bono 10. Ini ada sumur di Bapak Ibu dalam sumur namanya Sumur Songo atau Sumur 9. Dulu kami melampai Sumur Kaping Songo, dulu tempat bertapa Raja ke-9 di atas sumur ini. Banyak orang ambil pel air ini buat apa yang monggo. Orang biasanya kan masing-masing. Dulu raja, dewa pun manusia, namanya orang ikhtiar itu tidak ada salah. Dengan syarat berdua memohon pada yang kuasa. Terus kita cepat main sumur dan dapat jalan keraton Sumur Songo. Alhamdulillah untuk putri-putri raja bisa bayangkan teman ditandu, dipikul. Nanti-nantinya jangan dulu ada kayak sekarang transportasi roda 4. Ya laki-laki Pak, laki-laki jam dulu pangeran naik kuda. Jadi jam dulu pun setiap putra raja mempunyai tandu satu-satu. Yang mikir orang 12. Ini jam dulu buat naruh obor. Obor itu lampu, oncot. Sekarang enak ada roda 4 semua, mobil sekarang, Pajero Alphard. Jam dulu ini. Orang biasa belum punya kayak gini, maaf saking-sakingnya dipanggul. Biar seneng anak. Mungkin beli ya tidak punya uang zaman dulu, maaf. Tapi berat sekali loh Pak, ini tanpa orangnya sudah berat ini Pak. Masih saya gagah mau bawa kasih kecil. Ayo, dulu bayangkan orangnya kurus-kurus, kremeng, kalau sambut-sambut. Itu sih gagah-gagah masih. Bisa coba beratnya berapa saya tidak tahu, monggo. Biar pada sekarang. Ya, ampun. Ini beda Pak, ini maaf. Ini beda kanan kiri tanduk primun Bapak Ibu. Ini tanduk primun zaman dulu fungsinya pun buat membawa bekal.
bekal, makanan atau pakaian taruh di dalam bersama apa? Logistik. Ini pun masih orisinil Bapak Ibu, masih lapisan kawat baja anti karat. Biarpun ratusan tahun masih kokoh. Beda sama kawat karat. Bono kedua namanya kereta Kiai Gudo. Dulu fungsinya pun buat pindah dari keraton Kartasura pindah ke desa Solo sini. Dulu raja sama permaisuri sekalian di dalam kereta, tempat duduk kusir di depan di atas, bahkan zaman dulu narik 8 lembu, 8 sapi. Mungkin orang Pak bukan kuda, Pak malah sapi Pak. Maaf. Keretanya pun ya maaf ya besar. Kita sama rudanya aja tinggi rudanya malah. Ini buatannya tuh ya kita sama orang Belanda, arsiteknya orang Belanda. Kayaknya kayu kita kayu jati. Ini kata selanjutnya Bapak Ibu, Kiai Moro Sebo ini zamannya Paku Gunung keempat. Khusus buat jemput tamu-tamu agung, tamunya raja. Sesuai namanya Moro Sebo. Moro itu teko datang. Sebo sowan duduk, datang duduk tamu. Ini lamaran, sasrahan. Orang Jawa bilang sasrahan nyantara. Kiai Selamat sekarang ada berapa? Sekarang saya nggak tahu Pak, ada turun-temurun di tandanya Long Kidul Ganda. Nggak pernah kena PMK ya? Nggak pernah Pak. Beda beli aja nggak ada di Nampak Awan Nasional tadi ini alat perang. Senapan-senapan, samure, pedang, meriam-meriam itu dulu rampasan semua dari Belanda. Kalau kita kerajaan asli Bapak Ibu, tombak-tombak. Ini kita paling lama jajah Belanda, perang pun dulu kita gerilya, nyerbu lari. Bukannya lari kalah, kita lari ke hutan, menguasai medan. Kalau perang terbuka ya kita kalah mati sia-sia. Makanya sembunyi. Dulu diandalkan prajurit kita ini prajurit penyutro. Dulu bahkan keraton sering ada lomba jemparingan mencari pemanah handal, pemanah ulung. Kalau sekarang Pak, sniper. Ini bahkan zaman dulu pun ujungnya bisa dikasih racun, tergores darah sedikit yang meringkir suwe-suwe. Meninggal. Tidak tahu bahasa Jawa suwe-suwe ya. Suwe-suwe itu lama-lama. Ini drama itu menggambarkan perang Pangeran Diponegoro Bapak Ibu, perang di Gua Selarong zaman dulu. Tahun 1825 sampai 1830. Kemudian ciri khas Pangeran Diponegoro itu yang naik kuda beliau. Dulu pun dibantu oleh Ki Mojo dan Sentot, Prawiro Dirjo atau Sentot Alibasah. Di Parang Gunung Merbabu dan Gunung Merapi ceritanya di Gua Selarong di daerah Bantul. Bahkan sekarang pun masih ada Gua Selarong. Bayangkan belum ada transportasi mobil, dulu pun raja berpergian naik perahu. Saat itu melewati Sungai Bengawan Solo sampai ke Sampang Madura zaman dulu. Pergi ke selir sana dengan cakraningrat, bumi selir. Kanan kiri perahu banyak dayung, ini bukan badayung, bukan besar. Ini dayung ini khusus jauh paling belakang untuk mencari arah, untuk memudi, buat belok-belokan perahu bukan badayung. Ini badayung mungkin orang salah tafsir, biarpun gagah-gagah kayak masih orang 3-4 munting, malah nyemplung tidak imbang. Dan bahkan atas perahu Bapak Ibu ada candiknya simbol itu kepala naga. Kangge Sengkolo buat tolak balak diberi nama Kiai Rajamala. Artinya Rajamala, Raja menika raja, Mala menika penyakit. Jadi makanya semua halangan rintangan raja lewat kita ngalah, minggir. Yang penting selamat. Di mana tempat pun kita paling enak jadi orang paling mengalah. Wes lewat mana jalan gede apapun rasa malak-malak bandar-bandar wis ngalah, lah pinggir alon-alon asal kelakon. Ini pun ada buat event barang-barang berharga zaman dulu, brankas. Maka orang Jawa bilang geletek. Kalau disebut geletek ada rodanya Bapak Ibu, ditarik pun ya bunyi geletek-geletek. Dia angkat berat, didorong bunyi. Nah, dulu pun banyak akalnya orang zaman dulu ini. Dulu pun bayangkan jalan masih jeblong-jeblong tanah. Yang aja bunyi, jadi penjirinya pun wah mikir 2 kali dulu, wis ra sida wis lari daripada kadang Jawa seperti ini. Bahkan zaman dulu pun yang kita kalau mempunyai pendopo kayak gini ya termasuk orang yang mampu zaman dulu. Wong duwe. Nah, ada buat permainan zaman dulu khusus putra-putra raja kanggo ngadu jangkrik. Nah, ngadu jangkrik aja senenge romo dikileni. Yang putri-putri gaton itu untuk melatih jari-jari baru untuk narinya. Jadi seorang putri harus bisa nah. Maksudnya kayak gitu. Ini lesung buat numbuk padi. Pakai alat halus. Kayak batu lupa. Numbuk kopi, tepung beras. Numbuk kopi. Penggilingan.
Ini terakhir kalau Bapak Ibu ada gambaran buat nasi untuk prajurit perang zaman dulu sekali masak 40 kilo beras. Namanya prajurit kan keluarga besar ratusan lebih, dandannya pun yang besar. Dulu masih menggunakan tungku, batu sama kayu, maaf. Kalau sekarang kompor ya kurang mateng. Biarpun gasnya habis pun tidak bisa panas, kurang panas. Mungkin malah gepeng. Mungkin sekarang namanya apa ini, maaf? Hilir. Nah, betul hilir. Yang kipas. Sekarang mungkin kipas kan bukan hilir. Ini Kukusan. kukusan. Yang ini Tak tahu nih. namanya ian. Sebunder tampah. Dikatakan di atas. Kita andal kene cagak. Iki fungsinya buat nasi atau kukusannya tuh blek-blek. Diler entong. Diliri diangi-angi jadi masak pagi sampai sore pun masih enak nasi. Berada di Keraton Surakarta. Seolah kita kembali ke masa lampau. Menikmati bangunan tua mulai abad ke-17 Masehi. Luar biasa keren. Masih terjaga keasliannya. Kita sudah berkeliling selama 1 jam tadi, diajak oleh pemandu, dijelaskan berbagai macam tentang Keraton Surakarta. Sekarang saatnya kita kembali ke Pasar Kleber, tempat yang menarik guys.